fundamental dari awalnya seperti apa. Ketika curing di amplas dia nggak botak, tapi ini juga bukan zinc chromate. Kita punya ini bisa 4 tahun. Nggak semua dempul bisa diaplikasikan di bare metal. VOC itu racun. Jadi ini perawan tuh. Iya, perawan. Nah, halo teman-teman semua, welcome back to my channel Maverick Jeratan. Banyak yang bertanya nih, dari kemarin kita pameran di IMX Live Mods 2022. Beberapa orang lewat ngelihat hasil pengerjaan cat dari tim Wet Gloss dan kolaborasi dengan U-POL, Komarko, terus bertanya, itu kok bisa seperti itu sih hasilnya? Nah, makanya sekarang gua di video kali ini mengundang Komarko. Thank you nih kok datang lagi. ya thank you Eric udah undang. Untuk kita pengen ngobrol-ngobrol nih, terutama buat teman-teman semua yang ya senang dengan kita membreakdown mengenai pengecatan. Mungkin teman-teman yang punya bengkel pengecatan juga. Nah, mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi dan memberitahu bagaimana sih untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti di saat mobilnya Papa Gading ya. Iya. Nah, kebetulan juga kemarin kita menang best detailing. Best detailing itu best bukan auto detail. Ya, itu dalam arti kemarin udah gua tanya juga di video ya waktu pemberian, itu dia dari segala aspek dari pengerjaan pun itu semuanya dikategorikan secara detailnya baik gitu kok. Nah, jadi pertama kita saling kongres ini kok ya, kita tim Papa Gading ya. Iya, sama-sama tim Papa Gading. Tim Papa Gading kita menang, ya mungkin betul-betul emang kemarin kita juga all out, dan thanks juga buat U-POL karena sudah mensupport Wet Gloss sehingga kita bisa kerjanya lebih gampang, lebih efektif, lebih efisien, dan juga hasilnya juga bisa maksimal. Nah, tanpa banyak lebar nih Komarko, apa kita langsung gas aja nih? Iya. Membreakdown apa aja sih yang dipakai di Audi R8? Iya, jadi kemarin Audi R8 jadi gini, banyak pemilik body repair atau orang umum ya, biasa kalau tanya di pameran biasanya catnya pakai apa? Itu agak umum pertanyaannya, karena cat itu kalau ditanya customer, yang kita kadang-kadang bingung yang ditanya tuh maksudnya warnanya atau pernisnya, karena biasa yang mereka familiar cuman dua ini. Jadi sebenarnya kalau painting itu, kalau menurut kita basicnya itu sebenarnya yang paling penting di dasarnya. Jadi ada epoxy primer, ada primer surfacer, dempul, ini tiga ini yang nggak boleh goyang. Kalau misalnya ini bisa merekat dengan baik, itu base coat atau tinter atau clear coatnya pasti bagus. Iya. Gitu. Nah, di Indonesia kadang-kadang ada beberapa produk yang mungkin harganya agak murah ya, tapi nggak bisa merekat dengan baik ke metal. Iya. Atau nggak bisa merekat baik ke epoksinya. Jadi ketika selesai nanti di base coat, di clear coat, ketika dipoles itu akan goyang ya. Gitu. Ya itu yang banyak orang yang nggak tahu ya, karena selalu yang kayak gue di bengkel juga customer datang bertanya, catnya pakai apa? Iya, itu paling umum. Nah, catnya pakai apa? Hampir nggak pernah ditanya clear coatnya apa, apalagi dempulnya apa, epoksinya apa. Itu hampir nggak pernah ditanya. Padahal itu hal yang kalau kita secara sama orang bengkel itu hal yang paling penting sih. Iya. Gitu. Bagaimana cara hasil maksimal kalau nggak ada daya rekat, ya nggak mungkin lah. Jadi itu ya mungkin ya kalau menurut gua gini, karena yang namanya epoksi itu dan dempul ya nggak kelihatan di bodi mobil. Setelah selesai pengecatan, nggak ada orang yang perhatiin epoksinya, dempulnya, surfacernya. Jadi mereka anggap itu nggak penting, ya pakai yang murah aja. Iya, mungkin filosofinya sama kayak bangun rumah kali ya. Orang berpikir bahwa rumah tuh bagus arsiteknya aja gitu, tapi nggak pernah berpikir bahwa rumah itu tahannya berapa lama. Betul. Jadi fondasinya apa? Painting itu mirip bangun rumah, betul banget sih. Jadi kalau kita lihat epoksi, surfacer, dempul itu seperti kayak fondasinya. Lu bangun rumah atau bangun gedung, fondasinya itu benar-benar pakai beton yang kokoh atau pakai lumpur atau pakai yang lembek gitu loh. Kalau misalnya yang lembek, atasnya pasti gampang ambiar, gampang jatuh gitu. Nah, itu yang jadi highlight utama ya teman-teman kalau bangun mobil, terutama restorasi mobil, harus mengetahui fundamental dari awalnya seperti apa. Jangan asal merestorasi dengan notabene dikasih tahu, wah catnya mahal. Iya. Cuma kalau misalnya fundamentalnya juga, fondasinya juga nggak kuat kayak bangun rumah gitu. Yes, betul. Nah, oleh sebab itu kita pengen jelasin nih, seperti apa sih fundamental yang benar, dan kebetulan kita pakai di R8 kemarin ya. Iya, gitu. jadi kemarin memang project R8 itu semuanya full U-POL ya. Jadi kita akan bedah yang paling basicnya dulu, yaitu ini. Nah, ini adalah Raptor punya epoxy primer.
Campurannya. Ini hardenernya. Iya. Nah, ini barangnya lumayan spesial ya kalau di U-POL ya. Bahkan di dunia kalau menurut gua, karena ini adalah epoxy primer, fungsinya untuk khusus ke metal. Jadi gini, banyak nih di Indonesia yang salah kaprah mengenai terminologi epoxy. Jadi kalau gua tanya ke bengkel, biasanya nih ya, semua yang warna abu-abu sebutnya epoxy. Tapi mereka nggak bisa bedain antara itu etching primer atau itu surfacer. Sedangkan dua produk ini dua produk yang jauh berbeda. Karena yang satu adalah acid base, bahan dasarnya asam, satu lagi PU. Jadi nggak bisa dicampur-campur asal-asal. Iya, itu baik banget yang nggak tahu sih gitu. Iya, nah ini kebetulan epoxy primer ini, jadi mungkin juga banyak yang bingung kenapa kok ini dari U-POL, tapi ini ada Raptor juga nih. Jadi U-POL itu adalah nama perusahaannya di Inggris. Mereka memproduksi salah satunya merek Raptor. Ada merek U-POL juga, ada merek Isopon juga, ada merek Dolphin juga. Cuman kita hanya import produk-produk yang cocok buat iklim dan kebiasaan di Indonesia. Oh gitu. Jadi kalau teman-teman mau gampangnya kayak Innova, itu Innovanya, Toyota tuh U-POL-nya gitu kalian. Iya. Jadi Toyota U-POL, ini Innova gitu. Iya, Mereknya. iya gitu. betul. Seperti itu. Nah ini epoxy ini kan jadi dia acid base, dia etching primer. Ini tidak bisa diencerkan pakai thinner. Jadi nggak seperti epoxy umumnya. Kalau epoxy umum biasanya mereka bisa encerin pakai thinner. Iya. Epoxy Raptor nggak bisa, nggak boleh. Kalau tadi kamu ngomong etching primer itu sebetulnya definisi apa sih kok etching primer? Etching primer itu adalah primer. Jadi gini, ketika etching primer itu acid base ya. Acid base itu kan asam. Oh, etching itu acid base jadi Acid edge. acid edge. Iya, acid itu asam. Ketika cairan itu disemprot ke metal, cairannya itu sedikit korosif. Jadi dia bisa gigit ke plat. Jadi itu nggak bikin gerak. Iya. Gitu. Oh gitu. Iya. Nah ini juga banyak juga yang bengkel yang belum paham mengenai pemakaian spray gun, Rick. Jadi gua ada survei berapa bengkel. Banyak bengkel yang spray epoxy biasanya pakai spray gun yang mana ada. Misalnya spray gun apa yang mereka punya itu yang mereka spray. Nozzle berapapun dipakai aja. Dan gitu. rata-rata pakai 1,3. Ya kan? Nah 1,3 itu sebenarnya kurang cocok untuk epoxy primer. Karena kenapa? Setelah epoxy primer ini disemprot, biasanya kan harus diamplas kan. Nah, kalau film build-nya terlalu tipis, dia kalau diamplas lagi, botak lagi, ketemu metal lagi. Gitu. Jadi kita menyarankan ya, bukan hanya Raptor doang ya, tapi semua jenis epoxy harus di-spray pakai nozzle 1,8 mili. Gitu, 1,8 apa 2,0. 2,0. Supaya ada ketebalan, ketika curing diamplas dia nggak botak. Di sini juga regulationnya ada 14 sampai 17 ya, nozzle-nya di sini. Iya. Kurang lebihnya lah gitu. Berarti minimal di 1,4 masih bisa gitu kali kok ya. Masih bisa. Tapi nggak maksimal kayak 1,7 kali. Iya. Iya. Gitu. Oh. Jadi ini nggak bisa dicampur dengan thinner. Ini lebih ke industrial epoxy sebenarnya. Iya. Dan warnanya beda ya, kok kalau gua main ngecat. Biasanya kalau epoxy primer yang gua pakai hijau warnanya. Iya. Ini hijau. biru warnanya. Biasanya hijau atau abu-abu muda biasanya. Iya. Iya abu-abu muda lah. Iya ini sedikit abu-abu tua kebiruan ya. Kebiruan bener. Iya. Dan to be honest ini keras banget kalau serius. Iya. Dibanding epoxy yang primer yang lain-lain kan gua ada beberapa merek juga. Ini yang paling keras sih. Iya, ini paling keras. Gua pakai di bengkel gua. Biasanya kalau ngamplas pelek pakai epoxy biasa tuh cuman 1 lembar amplas. Pakai ini bisa 3 lembar. Harga juga mungkin lebih dikali 3 juga kali dibanding yang biasa. Harga lumayan gitu. Mahal, iya. Lumayan bagus. Tapi dia nggak boros loh. Dia kemarin dipakai buat R8 masih ada sisa setengah ini. Nutupnya cepat sih. Nutupnya cepat. Nah kemarin sebetulnya ada obrol juga kok. Mungkin Marco bisa jelasin dikit mengenai perbedaan epoxy primer secara ingredients-nya itu bedanya apa sih sama yang hijau gitu? Yang hijau tuh maksudnya yang biasa umum. Yang biasa pakai. Yang pasti ini bukan polyurethane base. Ini bukan PU base. Kalau yang biasa primer yang biasa PU base. Biasanya PU base. Orang lain punya nih merek-merek lain. Gitu. Iya, biasa PU base. Tapi ini juga bukan zinc chromate karena ada produk yang namanya zinc chromate untuk tahan karat. Biasanya dipakai untuk bangunan. Jadi mirip juga warnanya abu-abu, tapi zinc chromate itu nggak bisa dicat juga. Jadi biasanya mereka memang coating untuk kayak pondasi-pondasinya jembatan. Ketika ditancap di sungai, itu mereka lapis dulu dengan zinc chromate supaya nggak karatan. Nggak ada warna, cuma terekspos itu aja gitu jadi intinya. Oh gitu. Nah ini rahasianya nih kalau Audi R8 nanti bisa jadi saksi bahwa mobil itu akan jauh
tahan terhadap korosi dibandingkan mobil-mobil lainnya gitu. Karena sudah pakai produk dari U-POL Raptor, namanya apa? Survey. Ini epoxy primer. Epoxy primer. Oke, menarik ya teman-teman semua. Dan next kok kalau kita udah bahas nih, atau ada apa yang mau dibahas tentang ini? Udah. Cukup ya? Oke. Nah next kan setelah tahap epoxy primer, biasanya kita pendempulan dulu biasanya kok. Iya. Pendempulan dulu, kita dempul. Nah di U-POL juga yang menarik, U-POL ini tuh sebetulnya basically emang perusahaannya kuatnya di bagian fondasi fundamental. Di auto refinish, betul. Auto refinish di bagian fundamentalnya ya, kalau boleh ngomong ya. Iya, pokoknya U-POL itu hanya produksi barang-barang auto refinish, semua produk kecuali warna. U-POL tidak pernah mau masuk ke dalam tinting. Iya. Oke. Ini fondasi catnya nih teman-teman semua nih. Nah, berikutnya nih dempul. Iya, jadi dempul ini juga softback, ini juga dempul unik banget ya. Dempul itu rata-rata kalau produksi lokal expirednya kurang lebih 6 bulan. Kita punya ini bisa 4 tahun shelf life-nya. Jadi kalau misalnya nggak dipakai, dia nggak akan gumpel, nggak akan kering. Nggak akan turun juga kualitasnya. Iya, dan itu kita pernah bahas di video Erik sebelumnya detail soal dempul ini ya. Iya. Jadi dempul ini nggak bisa ngisep ya, nggak bisa ciut, nggak bisa bikin pulau. Dan desainnya itu memang udah antara mulutnya dempul dan mulut hardener ini udah exactly 2%. Iya, jadi tinggal di striping di KP, berarti sama striping merah. Iya, jadi kalau 10 cm dempul, 10 cm hardener itu udah 2%. Gitu. Dan yang menarik dari U-POL ini, jujur gua kemarin kan waktu pameran ketemu sama Ming Liang ya. Iya. Jadi head of U-POL Global. U-POL Global gitu, orang Malaysia. Jadi wah dapat banyak hal-hal dari dia yang luar biasa mengenai produk U-POL ini kok. Kayak dempul ini salah satunya ada seperti bahas juga mungkin dari Komarko juga. Ini bisa langsung diaplikasikan di atas permukaan bare metal. Betul. Gitu. Dia ada anti karatnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum paham ya, jadi nggak semua dempul bisa diaplikasikan di bare metal. Biasanya harus ada epoxy primernya dulu. Harus di epoxy primer dulu. Dan ini bisa langsung diaplikasikan. Itu udah buat gue tuh kayak seakan-akan agak serem juga sih sebenarnya, kan kayak kita ngelakuin hal yang belum pernah dilakuin gitu. Tapi untuk yang spot-spot kecil aja ya, bukannya satu body didempulin loh. Iya. Gitu, hanya untuk spot-spot kecil bisa langsung di direct ke metal dia. Dan kedua yang gua dapat juga bahwa material dari si dempul U-POL ini berbeda dengan material umumnya. Makanya dia lebih gampang dibentuk pertama. Iya. Kedua mungkin kalau lihat lebih berpori, tapi sebetulnya kalau kata Mil yang kemarin emang mereka sengaja tujuannya untuk itu gitu, karena ada apanya sehingga jadi membuat advantage buat si produk ini gitu. Iya. Tapi rata-rata customer kita yang udah pakai dempul ini sih selalu repeat. Dempul ini kan lebih mahal nih. Jadi barang-barang U-POL tuh memang lebih mahal dari pasaran. Tapi ketika udah ngerti ya, ketika lu body repair misalnya kayak ada spot repair, ketika di amplas nggak perlu di epoxy lagi, berarti udah hemat satu step. Hemat waktu, hemat proses, hemat bahan. Tapi offsetnya ya harus pakai dempul ini. Gitu. Jadi kalau dihitung overall nggak lebih mahal sebenarnya. Ya kalau sepeda pengulangan sih jadi jatuhnya lebih mahal banget. Iya. Kan bayangin aja kalau ada pengulangan dari fundamental awalnya, dari fondasi awalnya dibongkar lagi kan mahal banget harganya. Waktu, tenaga, bahan. Wah, luar biasa lah kok. Oke, kok ada apa ya mengenai dempul yang mungkin Marco mau udah, ntar mungkin kalau misalnya mau ngecek soal dempul ini, cari di video Erik yang sebelum-sebelumnya ya. Dempul anjing kita namanya. Iya. Bisa nanti gua taruh di description bawah video sebelumnya. Oke, next kita mau bahas tentang dari dempul biasanya masuk ke epoxy filler atau sebutnya apa ini? Primer surfacer. Iya. Jadi kalau di luar negeri sebenarnya terminologi itu sebenarnya yang benar itu primer. Primernya itu epoxy primer atau primer surfacer atau filler. Oh, epoxy primer atau primer surfacer. Kalau gue taunya namanya epoxy filler biasanya. Epoxy filler, ya asal ada fillernya, gue rasa bengkel ngerti lah ya. Iya. Pokoknya ini gunanya untuk permukaan di atas epoxy, karena gini, kalau kayak epoxy primer kita punya kan acid base, itu nggak bisa langsung ditiban warna, bisa bereaksi karena dia acidic. Makanya harus dinetralin dulu pakai ini. Nah ini adalah PU base, ini polyurethane base, ini bisa diencerkan pakai thinner dan ini bisa ditinting warna sampai 10%. Jadi ini warnanya unik, ini warnanya adalah spectral gray. Spectral gray ini itu bisa masuk ke semua warna.
Mau Iya. itu warna abu-abu, kuning, merah, hitam, putih, itu masuk. Agak universal lah. Itu, tapi bisa ditinting 10% sama warna yang lo mau. Gitu. Misalnya lu mau ngecat warna kuning nih, bisa campur tinter 10%, masukin ke surfacernya. Iya. Gitu. Oh gitu. Tapi ini menarik dong. Gue baru lihat nih sekarang. Nozzle tipnya 1,6 regulasi 1,6 betul. Berarti lebih tebal dibandingkan si. Ini lebih halus daripada, jadi gini, bahan ini kan ada solid content ya. Solid contentnya primer surfacer atau filler pasti lebih halus daripada epoxy primer. Gitu. Makanya gun itu bengkel idealnya minimal ada 4, 1,8 atau 2 untuk epoxy, 1,6 itu buat primer surfacer. Nanti base sekitar 1,3, untuk clear 1,2 sampai 1,4. Itu bengkel jarang ada yang punya sih kok kalau jujur. Iya, Karena bengkel tuh 1,2, 1,3. Kalau nggak satu jarang. Ya buat Kalau buat mobil satu jarang lah, iya, Motor biasanya kan iya. satu. Nah 1,4 ke atas tuh ya kalau gua bisa cek di internet juga jarang ada orang jual spray gun yang dengan spek nozzle gede gitu. Iya, tapi penggunaannya itu ya itu untuk ini, untuk Iya, produk seperti ini ini. yang benar-benar twisting juga nih, yang hal-hal yang mungkin baik yang nggak tahu gitu mengenai nozzle dari spray gun ini juga hal yang penting, tapi lucunya tuh orang banyak yang salah gitu kok. Iya. Gitu. Dan surfacer ini halus banget finishnya sih. Halus banget. Halus banget. Jadi ini bisa jadi filler. Kalau dari gua sendiri yang gua tahu filler itu sebagai daya tutup dari si, misalkan kita ke dempul kan masih ada apa, ujungnya tuh masih kadang-kadang kalau langsung naik cat ada garis dempul ya kita ngomongnya. Nah, bagaimana supaya garis dempul itu lebih diminimalisir dengan menggunakan epoxy filler ini juga, dan sebagai fungsinya adalah daya rekat untuk cat agar bisa menempel dengan sempurna. Iya. Gitu. Benar kok ya? Betul. Benar ya? Nah, nanti bulan Oktober akhir ini akan ada produk yang gila lagi dari U-POL. Gua masukin surfacer dan gua sebutnya itu surfacer Michael Jackson. Michael Jackson, jadi surfacernya itu warnanya hitam dan putih. Jadi bengkel bisa tinting sendiri. Kalau lu mau ngecat misalnya warnanya abu tua nih. Nih ya, hitamnya ntar mungkin 70%, apa 80%, putihnya 20%. Nah ini penting banget nih teman-teman, kalau boleh bercerita sedikit, sebetulnya bocoran rahasia juga. Jadi banyak sekali, gue baru tahu nih, karena kemarin gue baru ngecat mobil tua kok. Kita beli merek, ya merek tertentu lah, nggak mau sebut merek. Terus dia kirim warnanya merah. Waktu diaplikasiin, boros banget. Gue hampir habis 10 liter lagi nih, sama kayak 8 kurang Iya, lebih. iya. Jadi merek 2 kali nih gue rugi bahan gara-gara cat. Sampai, nah gue sukanya si merek ini tuh dia ada semacam kayak technical analisnya gitulah. Dia telepon ke gue, Pak mohon maaf Bapak menggunakan bahan sebetulnya di luar dari batas kewajaran. Dia ngomong, ini kalau kita ngelihat pengen tahu Bapak penggunaannya seperti apa, kalau bisa bahannya baik-baik banget. Dan dia ngomong, Bapak pakai warna apa dasarnya? Ya saya pakai dasar warna muda, putih waktu itu, kan biar lebih kelihatan lebih dalam gitu kan. Wah nggak bisa Pak kalau putih, Bapak melanggar regulasi dari si warna yang kita jual. Warna yang dijual itu aslinya adalah warna abu-abu. Oh gitu. Dan ternyata buat teman-teman semua nyampur warna atau mau beli warna spesifik, itu nggak cuma sekedar mau beli warna merah, beli warnanya terus beres kok. Ternyata tuh mereka tuh harus tahu juga warna dasarnya apa. Jadi kalau misalnya putih, merah, harus tanya juga ke tempat penjualnya, itu dasarnya pakai warna apa? Abu-abu, ada warna mungkin kalau merah bisa pink, bisa putih, pink, silver, bisa silver, mungkin candy silver. Nah itu banyak orang yang cuman fokus terhadap warnanya doang, padahal nggak tahu nih surfacernya apa. Dan yang sebelnya tuh seperti ini, kita kan sebetulnya dalam dunia pengecatan lebih tipis, lebih keras, lebih baik, gitu kan. Nah bagian yang seperti ini, kalau misalnya ada warna putih, ada kan kita epoxy abu-abu, dikasih warna putih, dikasih warna merah, tebal banget kok. Nambah ketebalan. Nah dengan tadi Marco ngomong ada tadi epoxy Michael Jackson, jadi kita bisa mengurangi satu aspek nih yang tengah-tengah nih, yang bagian cat dasarnya. Jadi diganti dengan epoxinya sudah berwarna cat dasar. Nah itu sangat membantu sih. Makanya gue bilang produk-produk U-POL secara harga agak lebih tinggi, tapi kalau misalnya udah ngerti aplikasinya, secara overall bengkel cost-nya nggak lebih mahal sih. Dan mengurangi resiko kok. Semakin ada komponen yang menambah dalam permukaan cat, itu akan semakin menambah resiko juga. Betul. Ada resiko keriting, ngisep, banyak banget ya. Jadi kita tuh kayak kalau ada masalah apa-apa nih, wah ditelaahnya kayak layer by layer gitu. Dan dengan kalau misalnya layernya nggak begitu tebal kan kita bisa lebih gampang mengidentifikasi di mana masalahnya. Betul. Menarik.
Terus apa lagi nih kok? Tapi ntar kalau Oktober boleh lah kok dicoba tuh si Iya. primer apa? Oktober ntar pasti Surprise kita apa langsung aja, kirim aja ntar. Langsung PO. Langsung dicoba. Nah berikutnya nih, biasanya kalau habis filler tuh night chat. Nah chat kebetulan kalau di Upol kan kita nggak apa, Iya. Komarko nggak menjual Iya, chatnya. kita nggak ada tinternya ya. Gitu, jadi langsung naik ke clear coat. Dan Iya. kalau clear coat tuh biasanya kalau Komarko menyarankan Upol, terus juga harus pakai spray gun yang bener ya. Yes. Salah satunya yang Komarko juga jual adalah Walcom yang kebetulan gue pakai juga. Iya. Gitu. Nah, gimana kok penjelasan mengenai? Iya, jadi gini, banyak di Indonesia nih ya, spray gun yang dipakai rata-rata 1,4. Jadi pengerjaan body repair kalau full body ya, biasanya kita ngomong tukang mau secepat mungkin. Karena kalau pengerjaan secepat mungkin, 1,4 nozzle kan deras, dia punya clear keluar. Pengerjaan akan lebih cepat, overspray akan lebih sedikit. Kalau akan lebih sedikit, berarti pengerjaan poles juga akan lebih cepat waktunya. Tapi pada kenyataannya, clear ini kan kita import dari Inggris. Nah di Inggris itu mereka concern sekali dengan regulasi, ada clear itu ada namanya VOC, volatile organic compound. VOC itu racun, itu selalu ditekan terus sama pemerintah. Jadi bagaimana mereka turunin VOC, mereka harus naikin yang namanya solid content. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, kita ngomong di clear coat ya. Clear coat itu ada yang namanya MS, ada yang namanya HS, ada yang namanya UHS. Jadi itu namanya medium solid, high solid, ultra high solid. Semakin tinggi solid content, biasanya semakin susah spraynya. Solid content mungkin teman-teman nggak ada yang paham, solid content itu lebih ke arah ke apa, kerekatan si Jadi kimianya ke dalam Jadi gini, permukaan cat kan gitu kan. clear itu kan main komponennya adalah resin. Benda padat yang akhirnya jadi ketika kita spray kan kering tuh, ya kan? Itu benda padatnya. Nah itu adalah solid content. Nah semakin solid content semakin tinggi, sekarang spray gun juga harus berubah. Jadi clear yang bagus, kita ngomong yang di Eropa ya, yang kelas Eropa ya, itu udah harus lari ke HTE yang atomisasinya itu lebih fine, lebih halus, supaya nggak ada problem di masalah bintik, kayak gitu. Jadi semua bisnis gue percaya itu selalu berevolusi. Jadi baik dari produk bahan dasar epoxy, surfacer, clear, sampai spray gun, itu terus berevolusi. Bagaimana mereka bikin lebih cepat, ya kan? Bagaimana bikin lebih baik. Nah itu kita nggak bisa tutup mata. Oh pakai barang yang sama terus menerus sampai 20 tahun, 30 tahun, itu nggak mungkin. Iya, mungkin sih. Iya, bengkel harus terus belajar gitu. Iya, teknologi baru. Iya. Iya. Makanya kemarin juga ngobrol sama Miliang, gila sih ternyata teknologi sekarang udah luar biasa. Kalau kita tuh bisa ngomong, Miliang sendiri ngomong, Indonesia tuh betul-betul ketinggalan banget kok. Jauh Banget ketinggalan. Betul. Dibandingin auto refinish atau bengkel di luar negeri itu jauh lebih berkembang. Iya. Jauh banget kita ketinggalannya. Iya. Makanya sebetulnya buat teman-teman yang nonton ini sebenarnya suatu kesempatan buat kita. Iya. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan teknologi, memperkenalkan ke dunia internasional nih loh. Bengkel-bengkel di Indonesia juga bisa maju seperti luar Iya. negeri gitu. Jadi kalau di gua sebenarnya concernnya ya sebenarnya bengkel itu sekarang oke. Maksudnya mereka bisa cari duit, bisa untung. Cuman kalau ngomongin productivity itu rendah sekali. Rendah sekali. Pengerjaan di satu bengkel itu terlalu lama. Karena mereka mungkin belum tahu ada produk yang seperti apa, mereka nggak mau coba karena mahal. Dan kebiasaan juga kalau Iya. orang-orang ya maksudnya banyak tukang juga yang udah terbiasa dengan habit yang lama. Habit itu yang paling susah dirubah. Contohnya kayak amplas bahasa aja masih Iya. sekarang masih berpolemik sekali gitu buat Iya. perubahan gitu. Iya, Ya gitu sih. gitu. Nah, clearnya Upol HS ini bisa dibilang gini, clear itu kan resin kan ya, bahan utamanya ya. Resin ini dari Upol itu yang dipakai resin virgin, resin murni. Virgin perawan maksudnya. Iya, perawan. Nah, biasanya clear yang murah itu adalah resin yang sudah di recycle. Makanya lebih murah. Jadi dia udah solid terus di recycle lagi gitu. Iya, makanya gini. Dan kita ngomong HS-nya merek A, B, C boleh sama-sama HS, tapi solid kontennya mungkin beda. Gitu. Nah, itu kalau kayak gituan kalian harus lihat di TDS. Karena setiap produk itu punya TDS. TDS itu adalah technical data sheet. Jadi di situ dikasih tahu speknya apa aja, cara spraynya pakainya seperti apa, flash off-nya berapa lama, itu ada di TDS. Flash off tuh pengeringan teman-teman semua. Iya, jadi kalau mau lihat produk bagus atau nggak bagus, nomor satu kalian minta dulu TDS-nya. Lihat cocok, setiap produk pasti beda. Setiap produk tuh beda-beda. Jadi kadang-kadang di sini tukang kadang-kadang ya ketemu clear
Dia anggapnya clear ini sama clear yang merek lain sama aja lah. Bandingannya, oh udah biasa 41 misalnya, oh yaudah ini juga 41 lah. Padahal belum tentu. Iya. Gitu. Iya, menarik sih. Dan juga ya gue tanya ke Marco, tadi kan udah bahas mengenai si bahan dasarnya, soal kontennya. Kalau mengenai fairness sebetulnya jadi pertanyaan tuh mengenai SOP pengerjaannya. Karena kalau yang gue dapetin ya, clear yang bagus tuh lebih beresiko dalam ovennya dibandingkan clear yang murah. Kalau clear yang murah kan daya keringnya cepat, ya kan? Kayaknya nggak perlu spray putih yang proper juga. Ya debunya nggak akan terlalu nempel karena cepet kan. Kalau ini kan pasti akan jauh lebih lama karena hadirnya pakai slow gitu kan. Extra slow. Yang kita pakai extra slow kemarin. Yang kemarin di R8 extra slow. Nah, apakah mungkin bisa dengan spek seperti ini untuk oven-oven yang kurang proper gitu? Sebenarnya sih yang clear kita sih masih bisa ya, masih oke sih. Karena kita kan juga punya extra slow, kita juga punya slow. Jadi itu, jadi gini, ini namanya hardener. Hardener itu bahasa Inggris artinya pengeras. Tapi sebenarnya bukan pengeras. Hardener itu adalah pengering. Jadi ada bengkel yang berpikir kalau clearnya mau keras, ini ditambahin lebih banyak. Iya. Bukan, itu benar-benar salah, total salah konsep. Namanya hardener, ini adalah pengering. Ditambahin lebih banyak, resinnya clearnya itu bisa crack, bisa pecah. Crack benar-benar kenapa? Gitu. Jadi jadi jangan salah, hardener itu adalah pengering. Iya. Itu banyak tadi juga sama ngomong sama gua. Wah, hardener dibanyakin ya. Ya itu jadinya crack. Jadi kayak apa ya? Kayak tanah kering tuh. Tanah kering yang udah kena matahari yang kayak di padang pasir tuh yang kayak gitu tuh hasilnya kurang lebihnya. Karena kan gue bilang kalau misalnya produk dibikin di pabrik ya, mereka punya lab, mereka punya chemical engineering. Mereka jadi formula itu kan ada chain-nya, ada rantainya. Rantai itu udah satu produk dan produk lain itu harus saling ngikat. Gitu. Jadi kalau mereka udah tentukan 2:1, ikutin 2:1. Iya. Gitu. Cuma di sini kan banyak yang gue bilang ya kemis ya. Jadi tukang kimia tapi di dapur, di garasi, ini campur ini campur ini. Satunya gue juga sih. Semua bengkel pasti suka ngotak-ngatik. Gua sama bokap itu paling seneng ngotak-ngatik gitu. Iya. Kalau gua lebih ikut TDS aja untuk kurangin problem. Iya benar. Kalau kita senang cari problem itu orang sini kali ya. Iya. Dan clear ini mungkin kalau gue bisa bilang ya bedanya apa sama clear Eropa yang lain ya, finishnya dia lebih basah. Entah kenapa, maksudnya apakah karena resinnya itu virgin, tapi bukan cuman gloss. Karena kalau clear, kalau kalian lihat di Instagram, di YouTube, orang baru nggak clear, semua pasti gloss. Nggak ada clear yang nggak gloss. Clear itu bedanya di mana? Clear mahal dan murah. Bedanya di durability-nya. Apakah habis 6 bulan dia drop glossnya? Apa ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun? Iya. Gitu. Iya sih. Menarik. Jadi intinya ya kalau clear sebetulnya itu harus dicoba ya dari teman-teman semua di bengkel. Lihat mana beberapa ada yang hardener yang cepat, ada yang slow, fast, segala macam. Iya. Pakai yang teman-teman merasa bahwa itu cocok untuk kondisi. Iya. Kalau misalnya tempatnya nggak terlalu steril, kita punya hardener yang slow. Dia keringnya agak lebih cepat. Jadi kalau kering lebih cepat itu ngurangi resiko seperti debu, nyamuk, lalat, binatang-binatang lah. Binatang yang kurang baik gitu. Iya. Gitu. Ya paling itu aja sih kok ya. Dan semuanya teman-teman yang pakai ini ada spray gun ya. Ini tadi Komar ngomong teknologi HTE. Iya, HTE. Dan ya syukur kita udah ya maksudnya apa yang jadi payah dari Upol, dari support Komarko buat Wet Gloss yang membuahkan hasil lah. Iya, kita juga terima kasih juga sama Wet Gloss ya karena pengerjaan Audi R8 itu selama 2,5 bulan di sini itu benar-benar all out. Sampai pokoknya nggak puas ulang sampai benar-benar bagus banget pokoknya. Iya. Itu sih luar biasa. Memang kemarin ya yang tadi gue ceritain cat yang susah nutup ya. Iya. Ternyata waktu ada kotoran atau apa kita nggak bisa solve catnya. Jadi harus ada banyak yang diulang sampai 4 kali naik clear coat. Iya. Gitu. Tapi 4 kali bukan karena Upolnya kurang baik, tapi emang kita pengennya yang karena warnanya kan solid. Iya. Solid merah itu nggak bisa dimainin bagaimana luar biasa gitu. Jadi gue maininnya dengan cara apa? Ya mungkin dibikin lebih dalam, terus dasarnya kasih warna putih. Ya namanya anak muda ya, pengen eksperimen walaupun kadang-kadang eksperimennya membuahkan biaya yang besar, tapi ya nggak apa-apa. Dan resiko ya sebenarnya ya. Iya resiko, tapi worth it gitu karena ya
kita sekarang terapresiasi, bangga juga memakai baju ini gitu kok ya. Iya. Jadi kira ya happy aja lah gitu, puas dengan hasilnya gitu kok. Nah, paling itu aja kali Komarko ya, pembahasan mengenai produk Upol ini ya buat teman-teman semua yang punya bengkel, yang mau buka bengkel, yang senang untuk mengupas tentang dunia perbengkelan, ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Paling itu aja buat teman-teman semua yang belum follow Instagram dari Komarko, banyak banget Instagramnya teman-teman semua ya. Ada apa jadi kok Upol Indonesia, Upol pasti Indonesia, pertama. Raptor Indonesia Official, terus Walcom Indonesia. Walcom Indonesia. 3 itu aja lah. 3 itu aja, yang lain nanti ditaruh di bawah ya. Terus Komarko YouTube masih aktif? YouTube agak jarang. Karena sekarang ada Eric yang bantuin bikin konten. Tapi bisa juga teman-teman buat follow di Komarko, Coco Marco. Ya, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang belum follow IG kami, please follow @wetgloss. Ada TikToknya juga ya, @wetgloss.id. Dan yang belum subscribe channel gua, please subscribe Febri Jonathan, like, komentar, dan klik tombol loncengnya karena masih ada project-project dan video-video seperti ini yang akan mengedukasi teman-teman semua. Paling itu aja, gua Febri Jonathan dan Komarko. Pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke.